Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Almanak HKBP Selasa 7 April 2020, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18. Begini firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak, ai haoto odo hatana tarimo tu silangi di rohani akana lao mago. Alai hagogoni debatado dihita nadapotan halua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau ajak kita bernyanyi lagu rohani saling sama-sama kita meresapinya pada kaki salib ini. Saudara-saudaraku, bila kita menyanyikan dan merenungkan lagu tadi, kita akan merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dan kita pasti pada saat ini merasakan kesedihan dan kurang semangat. Apalagi menurut kalender gerejawi, hari Jumat tanggal 10 ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau disebut dengan Jumat Agung. Tapi mengingat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita pada saat ini, kita tidak bisa memperingatinya bersama-sama di dalam gereja, di rumah Allah yang kita puji, yang kita sembah sebagaimana biasanya. Tapi kita tidak usah sedih. Jangan bersedih saudara-saudaraku. Kita harus tetap semangat. Karena salib Yesus menyatakan bahwa Allah yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita puji, bukan hanya Allah yang jauh atau transenden, tetapi juga Allah yang dekat dengan kita atau disebut imanen, yang turun ke bumi memberikan penebusan bagi kita, memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering orang mencemooh, mengejek, menghina sesuatu yang ia sendiri tidak pahami, atau menganggap sesuatu kebodohan akan hal yang sebenarnya ia sendiri tidak mengerti. Contohnya, mencemooh keputusan wasit pada pertandingan sepak bola. Dalam ketidakmengertiannya, ia akan menganggap wasit itu bodoh. Wasit itu tidak jeli atau berpihak. Padahal ia sendiri tidak mengerti akan peraturan pertandingan sepak bola tersebut. Atau
saudara-saudara mencemooh musik dangdut karena tidak mengerti makna musik dangdut. Ia menganggap musik dangdut itu sebagai kebodohan, membosankan, itu lagu kuno, tidak enak didengar. Saudara-saudaraku, tuduhan seperti itu juga lah terjadi pada waktu orang-orang mendengarkan tentang Yesus yang disalibkan. Karena ketidakmengertiannya, mereka menganggap berita tentang Yesus yang disalibkan itu adalah kebodohan. Seperti yang dikatakan dalam nats khotbah kita hari ini. Saya kembali bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya, pemberitaan tentang salib akan dipandang sebagai kebodohan oleh mereka yang kurang mengerti. Sebab dalam penilaian manusia memang nampaknya bodoh kalau anak Allah dibunuh oleh karena dosa manusia. Sebenarnya dosa itu bisa dibinasakannya. Tapi menurut hanya melihat sebatas pada salib saja dan tidak melihat lebih jauh, yaitu pada kebangkitan, pada kemenangan Tuhan Yesus akan kematian Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, sebenarnya sangat sulit untuk menjelaskan kuasa salib Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi bila kita melihat salib itu melalui kacamata rohani kita, barulah kita mulai mengerti sepenuhnya hikmat yang terkandung di dalam salib. Apa sebenarnya arti salib? Ada lapatan disilangi. Salib bagi orang Yunani adalah kebodohan. Salib dalam pandangan mereka bagi orang Yunani adalah kutuk atau akhir perjalanan bagi seorang yang memiliki hukuman berat. Bagi orang-orang dunia saat ini, salib itu adalah aksesoris, membuat suatu kecantikan pada dirinya. Aksesoris yang dilengkapkan di rumah. Dan bagi beberapa orang Kristen yang keliru, salib adalah cara untuk mendapatkan kemakmuran, kejayaan. Tetapi saudara-saudaraku, salib bagi saya, bagi saudara, bagi orang-orang yang percaya adalah bukti kasih yang sangat dalam dari seorang sahabat yang bernama Yesus Kristus. Karena ketika kita lapar, Yesus menyediakan makanan. Ketika kita melakukan kesalahan, Yesus mengampuni kita. Ketika kita jalan kita tidak pada jalan Tuhan, Dia mengingatkan kita dan menuntun hidup kita. Oleh karena itu, bagi orang percaya salib itu adalah keselamatan, bukti kasih atau hikmat Allah. Alai hama kadongan gudang do jolma mengerajumi. Salib itu tidak mempunyai kekuatan. Menganggap bahwa salib itu tidak memberikan keselamatan. Banyak orang berkata, oh bodoh sekali saya itu pergi ke gereja mencari keselamatan. Banyak orang menganggap bahwa keselamatan itu yaitu dengan melakukan amal dan kebaikan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata pada saat ini bahwa manusia diselamatkan karena Kristus, bukan karena dibenarkan oleh perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, tetaplah dalam pengharapan, tetaplah dalam sujud memuji Tuhan, karena Kristus
mempunyai kekuatan bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati.